Guys, selamat datang di channel Yande Life, channel yang berisi vlog jalan-jalan di tengah alam Bali, seantero Bali dari barat ke timur, utara ke selatan, dari pantai, danau, sawah, lembah, sungai, gunung, bukit, dan keunikan Bali lainnya. Kali ini vlog akan menampilkan perjalanan seru di dataran tinggi Bali dari pantai utara yaitu kota Seririt di Kabupaten Buleleng menuju ke Bedugul. Jalan nanjak terus, view sangat indah khas daerah perbukitan namun mendebarkan. Ya, semakin ke atas bukit kita ketemu dengan tikungan ekstrim yang seolah tiada habisnya. Berikut animasi jalur perjalanan dari Seririt ke Bedugul. Dari Seririt terus ke selatan nanjak berturut-turut melalui desa Bubunan, Patemon, Ringdikit, Rangdu, Mayong, Bestale, Gunung Sari, mulai menemui tikungan ekstrim di desa Kayu Putih, desa Banyuatis, masuk lagi ke desa Kayu Putih, makin ekstrim lagi berkali-kali di desa Munduk, lebih rileks di desa Goblek, desa Wanagiri, di atas pinggir tebing Danau Kembar, Tamblingan dan Buyan. Jalan mulai menurun dan berakhir di Bedugul. Total waktu sekitar 1,5 jam. Kita buka video perjalanan ini di kota Seririt, datang dari arah barat. Sekaligus ini bisa jadi acuan jika datang dari arah Bali Barat atau sekitarnya. Titik acuannya yang di depan ini yaitu patung Dewa Wisnu yang ada di tengah-tengah perempatan Simpang Pasar Seririt. Di perempatan ini kita belok ke kanan atau ke arah selatan untuk siap-siap mulai menanjak memasuki desa-desa di ketinggian dataran tinggi Kecamatan Seririt. Di pertigaan area Pasar Seririt lurus terus menuju ke arah Pupuan atau Denpasar. Selepas itu kita akan mulai menanjak namun sedikit landai. Ini adalah desa pertama yang kita lalui yaitu Desa Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Bali bagian utara. Tidak banyak liputan yang kita tampilkan sepanjang melewati Desa Bubunan. Langsung nanti masuk ke desa berikutnya, Desa Patemon, masih di Kecamatan Seririt. Ini suasana desa Patemon. Kita juga nggak banyak meliput suasana di desa Patemon. Langsung masuk ke desa berikutnya, Desa Ringdikit, masih di Kecamatan Seririt. Sebelah kiri adalah prasasti penanda masuk Desa Ringdikit. Sebelum lanjut jalan lebih jauh, jangan lupa untuk mendukung perkembangan channel Yande Life dengan cara subscribe. Itu akan jadi penyemangat bagi channel Yande Life untuk terus mengupload video jalan-jalan di tengah alam Bali. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe. Oke, sekarang masih di Desa Ringdikit. Dibandingkan dengan desa-desa sebelumnya, tampilan di Desa Ringdikit sedikit lebih banyak. Namun sesaat lagi kita akan masuk ke desa berikutnya. Ini tapal batas masuk ke Desa Rangdu, masih bagian Kecamatan Seririt. Di sebelah kiri dari jalan ini sebenarnya tampak pemandangan indah hamparan terasering sawah di Desa Rangdu. Semenjak melintasi Desa Rangdu hingga ke desa-desa berikutnya sampai di tujuan akhir di turunan Bedugul, tampilan video ditampilkan lebih lengkap, tidak sepotong-sepotong seperti di desa-desa sebelumnya. Karena vlog perjalanan berkendara ini lumayan panjang, maka untuk memperpendek durasi, kecepatan video ditingkatkan 1,5 kali dari kecepatan normalnya. Jadi ini bukan kendaraannya yang ngebut ya, tapi kecepatan videonya yang dinaikkan. Untuk mempermudah menyimak vlog perjalanan berkendara yang lumayan panjang, maka seperti biasa channel Yande Life membuatkan timestamp, yaitu segmen-segmen perjalanan yang berisi link menit detik. Silahkan klik link menit detik sehingga bisa lompat langsung menuju ke segmen perjalanan yang diinginkan. Silakan lihat timestampnya di deskripsi atau di kolom komentar paling atas. Di depan ada Candi Bentar atau Gapura. Ini tanda masuk ke desa berikutnya yaitu Desa Mayong, masih bagian dari Kecamatan Seririt. Di depan ada pertigaan penting. Kalau ke kanan itu ke arah Pupuan Tabanan, kita ambil ke kiri, ini ke arah Bedugul. Selepas pertigaan tadi, jalannya sekarang super mulus, sudah diaspal ulang. Di bagian awal Desa Mayong ini, channel Yande Life berhenti sebentar untuk menyaksikan view yang keren sekali, sungguh indah, yaitu lembah dan perbukitan, di mana di perbukitan itu ada hamparan sawah teras ring yang sangat cantik. Ya, sebagai informasi di awal, memang sepanjang perjalanan ini nanti hingga ke Bedugul, channel Yande Life memang sempat berhenti nanti di beberapa titik yang view alamnya sangat indah. Panorama alam di perbukitan di dataran tinggi yang berbukit-bukit yang sangat menyegarkan mata.
Hal lain yang channel Yani Live lakukan untuk vlog perjalanan berkendara yang panjang seperti ini adalah menampilkan keterangan nama tempat ataupun nama desa yang ada di sebelah kiri bawah. Perjalanan berkendara seantero Bali ini benar-benar menyadarkan bahwa sebenarnya tidak semua bagian di Pulau Bali yang katanya kecil ini sudah kita pernah lalui, pernah kunjungi. Bahkan sebagian dari kita barangkali, terutama yang tinggal di Bali, belum pernah mengenal nama-nama desa tersebut. Di sebelah kiri ada Candi Bentar menuju ke bagian utama Desa Bestale. Tidak hanya nama-nama desa yang barangkali sebagian besar dari kita asing mendengarnya, bahkan nama-nama kecamatan pun belum pernah didengar sebelumnya. Ya, vlog ini selain vlog berkendara juga vlog untuk lebih mengenal daerah-daerah lain di Bali, di seantero Bali, barat, timur, utara, ke selatan, dan juga di tengah. Sesaat lagi di sebelah kiri ada tepi jurang, namun view-nya sangat keren di sana. Melihat lembah di bawah dan juga nun kejauhan di sana, hamparan perbukitan yang sangat cantik. Lagi-lagi channel Yani Live berhenti sebentar, sekalian untuk alasan ergonomik, karena pegal-pegal duduk di belakang kemudi. Ya, channel Yani Live tergoda dengan pemandangan yang begitu menyegarkan. Ini masih di Desa Mayong, lumayan panjang kita melewati Desa Mayong ini. Tadi saat rehat sebentar turun dari mobil, kita melihat view ke lembah, di mana di bagian bawah tersebut ada Desa Bestale, sebuah desa yang kaya akan hasil buah-buahan seperti durian terutama. Tampak sejak awal perjalanan lepas dari kota Seririt, jalan-jalan yang dilalui tidak begitu ramai dengan lalu lintas kendaraan. Sesaat lagi di depan kita akan ketemu prasasti penanda masuk ke desa berikutnya, yaitu kita sekarang masuk ke Desa Gunung Sari, masih bagian dari Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, di Bali bagian utara. Jalan masih terus nanjak dan sudut tanjakannya naik lebih sedikit lagi, namun belum terasa ekstrim karena tanjakan-tanjakan ekstrim sekaligus dengan tikungan tajamnya ada nanti, yaitu mulai ada saat melintasi jalan-jalan di Desa Banyuatis, dan yang paling banyak tikungan ekstrim seperti itu ada di Desa Munduk. Saksikan vlog perjalanan ini sampai habis. Channel Yani Live dalam perjalanan nanjak ini sudah mengidentifikasi ada setidaknya 16 tikungan ekstrim. Nanti channel Yani Live sebutkan sesaat akan melewatinya. Atau kalau mau lebih cepat silakan lihat di timestamp dengan mengklik link menit detik yang ada di deskripsi atau di kolom komentar paling atas. Hal yang menarik di Desa Gunung Sari dan desa-desa berikutnya yang sangat khas adalah barisan perkebunan cengkeh yang gak ada habisnya sepanjang jalan. Pohon cengkeh adalah komoditas pertanian utama bagi dataran tinggi dan memang cocok tumbuh di sini, di sekitar dataran tinggi, desa-desa di Kecamatan Seririt dan desa-desa di Kecamatan Banjar, hingga nanti di bagian atas di Desa Munduk. Hal lain yang menarik kita jumpai saat melintasi Desa Gunung Sari adalah dari sini bisa melihat mendekati seakan-akan mengejar Gunung Batu Karu yang ada di depan kita. Yang ada puncak tinggi sebelah kanan itu adalah puncaknya Gunung Batu Karu, sebuah gunung berapi yang tidak aktif ya. Gunung Batu Karu adalah gunung tertinggi kedua di Bali setelah Gunung Agung. Mobil meluncur begitu mulus di jalan yang memang mulus juga. Jalannya memang sepertinya habis di aspal ulang, dan ternyata aspal yang bagus ini tidak ada sepanjang jalan di Desa Gunung Sari, karena di bagian sana dari Desa Gunung Sari jalannya justru masih rusak, masih bopeng-bopeng, ada bongkahan-bongkahan di beberapa titik. Selepas ini akan melewati bagian Desa Gunung Sari yang jalan aspalnya tidak mulus, ada bongkahan-bongkahan, bopeng-bopeng di tengah aspalnya. Desa Gunung Sari adalah desa terakhir di Kecamatan Seririt sebelum nanti kita masuk ke Kecamatan Banjar. Dalam perjalanan dari kota Seririt yang ada di dataran rendah di pantai utara Bali, di Bali Utara, hingga nanti ke daerah Bedugul, kita akan
melintasi satu kabupaten saja, yaitu Kabupaten Buleleng dengan 3 kecamatannya, yaitu yang pertama Kecamatan Seririt, kemudian Kecamatan Banjar, dan nanti di Bedugul di Desa Pancesari itu Kecamatan Sukesade. Di sebelah kanan depan ada prasasti tanda masuk ke desa berikutnya, yaitu Desa Kayu Putih di kecamatan yang lain, Kecamatan Banjar. Begitu masuk Desa Kayu Putih, ternyata jalan juga masih begini saja, masih rusak, bopeng-bopeng, ada bongkahan-bongkahan, jadi kurang mulus bagi mobil untuk berjalan di atasnya. Tapi tenang saja, nanti di bagian sana dari Desa Kayu Putih, jalan akan kembali mulus. Di balik rumah-rumah penduduk yang berbaris di sebelah kiri jalan, itu sebenarnya ada lembah yang indah. Namun di sisi ini view-nya terhalang ya. Di sebelah sana agak naik lagi kita akan bisa melihat view yang lebih jelas. Dan channel Yani Live berhenti sejenak kembali untuk melihat view ke lembah yang ada di Desa Kayu Putih, Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Lanjut lagi perjalanan nanjak naik ke atas, dan sesaat kemudian kita sudah ketemu dengan jalan di Desa Kayu Putih yang lebih mulus. Ada satu hal yang unik melintasi Desa Kayu Putih dalam perjalanan menuju ke Bedugul, yaitu nanti kita akan keluar dari Desa Kayu Putih untuk masuk ke Desa Banyuatis, namun setelahnya akan masuk kembali ke jalan yang bagian dari wilayah Desa Kayu Putih. Dan nanti ketemu dengan Desa Munduk, desa yang berlika-liku dengan tikungan ekstrim. Namun sebenarnya tikungan ekstrim itu tidak harus menunggu melintasi jalan di Desa Munduk, karena sesaat lagi setelah keluar dari Desa Kayu Putih lalu masuk Desa Banyuatis, di awal Desa Banyuatis kita akan melintasi jalan ekstrim, tikungan tajam di tanjakan yang terjal. Kelewatan dengan tapel batas antar desa dan sekarang sudah ada di Desa Banyuatis. Sesaat lagi di depan tikungan, dan itu tikungan ekstrim, tikungan tajam sekaligus tanjakan terjal. Kita sebut ini sebagai tikungan ekstrim pertama. Selepas tikungan ekstrim pertama tadi, selanjutnya juga ada tikungan tajam, namun belum tergolong ekstrim. Memang sih tikungannya tajam, cuma tanjakannya tidak terlalu terjal. Tikungan-tikungan yang mendebarkan seperti tadi justru berada di tempat keramaian di Desa Banyuatis seperti ini. Berkendara di jalan Desa Banyuatis ini melihat ke arah selatan, tampak seolah-olah mengejar 2 gunung yang ada di depan sana. Sebelah kanan adalah Gunung Batu Karu, sebelah kiri adalah Gunung Sanghyang. Sama-sama gunung yang tidak aktif. Jalan masih terus nanjak. Nanti kita akan ketemu dengan tikungan ekstrim kedua di sebelah sananya, masih di tengah-tengah kepadatan atau keramaian Desa Banyuatis. Di depan ini ada tikungan lumayan tajam, sambung menyambung nanti dengan tikungan yang lumayan tajam berikutnya, dan setelahnya baru tikungan yang kita anggap sebagai tikungan ekstrim kedua. Inilah tikungan ekstrim kedua, tikungan tajam di tanjakan yang lumayan terjal. Jalan tanjakan di sebelah sini terasa sudut tanjakannya lebih besar ya, jadi lumayan terjal sekarang nanjaknya. Dan sesaat lagi kita akan meninggalkan Desa Banyuatis karena di sebelah kiri ada prasasti untuk masuk kembali ke Desa Kayu Putih, masih bagian dari Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Sesaat lagi kita akan ketemu dengan tikungan ekstrim pertama di Desa Kayu Putih, atau kalau nyambung dengan yang sebelumnya, ini jadi tikungan ekstrim ketiga, tikungan tajam di tanjakan yang terjal. Selepas tikungan ekstrim ketiga, nggak butuh waktu lama, kita langsung melahap tikungan ekstrim keempat. Lagi-lagi tikungan tajam di tanjakan yang terjal. Ya, untuk selanjutnya kita akan terus mengabsen mendata tikungan-tikungan ekstrim seperti ini sampai nanti di atas puncak bukit, yaitu di Desa Wanagiri.
Saksikan vlog perjalanan berkendara ini sampai akhir. Jalan masih terus nanjak dan sebentar lagi ada pertigaan, ada akses jalan ke kanan, itu adalah menuju ke Desa Gesing, sebuah desa yang punya banyak spot villa-villa yang eksotis di ketinggian. Kita lurus saja. Vlog perjalanan berkendara ini datang dari arah Sririt menuju ke Bedugul atau dari bawah menuju ke atas. Sementara kalau dari arah sebaliknya, dari Bedugul atau dari atas menuju ke bawah, klik linknya di atas. Itu saat channel Yani Live stay di sebuah villa di atas bukit, yaitu Suar Bali Lodge. Sebentar lagi di sebelah kanan kita akan melewati aksesnya dari Suar Bali Lodge. Klik link di atas untuk vlog review Suar Bali Lodge. Selepas dari villa tadi, kita masih ada di Desa Kayu Putih, namun sesaat lagi akan masuk ke desa berikutnya, yaitu desa yang ditunggu-tunggu untuk tikungan-tikungan ekstrimnya, yaitu Desa Munduk. Tampak di depan ada Candi Bentar, penanda batas masuk ke Desa Munduk, masih bagian dari Kecamatan Banjar, Kabupaten Buleleng. Tidak jauh dari batas masuk Desa Munduk yang tadi, kita akan ketemu dengan tikungan ekstrim pertama di Desa Munduk. Namun kalau nyambung dari yang sebelumnya, ini jadi tikungan ekstrim kelima. Tidak jauh kemudian akan ketemu dengan tikungan ekstrim berikutnya. Inilah tikungan ekstrim ke-6. Di Desa Munduk, jarak antara tikungan ekstrim dekat saja. Selanjutnya kita akan ketemu dengan tikungan ekstrim ke-7. By the way, tidak semua bagian video ini sampai bagian akhir nanti akan disertai dengan narasi suara seperti ini. Narasi suara akan kembali muncul di beberapa tempat. Silakan klik link menit detik yang ada di timestamp yang ditaruh di deskripsi atau di kolom komentar paling atas untuk lompat langsung misalkan ke segmen perjalanan yang diinginkan. Sekarang kita sedang melintasi kawasan keramaian pemukiman penduduk di Desa Munduk. Di balik deretan rumah-rumah penduduk yang ada di sebelah kiri jalan ini, itu sebenarnya adalah lembah yang sangat dalam, lembah yang sangat indah. Ada beberapa restoran atau warung makan yang tersedia di sebelah kiri jalan ini yang memanfaatkan view menarik yang ada di sebelah bawahnya itu. Ini jalan terus nanjak, nanjaknya makin terjal. Semenjak kita meninggalkan kota Sririt di bawah, di pantai utara Bali Utara, jalan belum pernah turun sekalipun. Jalan turun nanti akan ditemui kalau sudah melewati puncak Wanagiri untuk turun ke Bedugul. Wow, yang ini tanjakannya tajam sekali, bahkan sempat blind spot tadi karena nggak bisa melihat kendaraan dari arah berlawanan. Yang sebelah kanan view-nya sangat keren, ada pemandangan lembah dan barisan perbukitan yang menyegarkan mata setelah menjalani tanjakan yang gak ada habisnya ini. Desa Munduk terkenal juga dengan banyaknya air terjun. Channel Yani Live pernah mengunjungi salah satu air terjun yang ada di Munduk, yaitu Golden Valley Waterfall. Jalan aksesnya ada di sebelah sana, nanti kita akan lalui dan akan sebutkan. Saat melewati jalan yang mendebarkan seperti ini, penuh dengan tikungan yang ekstrim, sebenarnya lebih enteng kalau jalan tidak ramai. Coba bayangkan kalau kendaraannya banyak lalu lalang, maka tingkat kewaspadaan makin tinggi. Jalan terus nanjak dan nanjak yang semakin terjal, namun kita belum sempat lihat lagi tikungan ekstrim berikutnya. Nah, di depan ini nanti ketemulah dengan tikungan ekstrim berikutnya, tikungan ekstrim ke-8. Ya, di tikungan ekstrim ke-8 tadi ada adegan berbahaya karena mobil kita overlap ke jalur sebelahnya. Untung saja tidak ada kendaraan yang datang dari arah berlawanan. Setelah tikungan ekstrim ke-8, dekat saja untuk menuju ke tikungan ekstrim ke-9.
Tikungan ekstrem berikutnya dekat juga, persis di kelokannya restoran yang bernama Bali Jegek, ada tikungan ekstrem ke-10. Sepertinya tikungan ekstrem 10 ini yang paling menebarkan karena nikung hampir 360 derajat. Setelahnya ada beberapa tikungan lagi, meskipun bukan tikungan yang ekstrem. Selanjutnya tikungan ekstrem ke-11. Sesaat lagi ketemu dengan tikungan ekstrem ke-12, tikungan tajam dengan tanjakan terjal. Tidak perlu berlama-lama lagi, langsung disambut dengan tikungan ekstrem ke-13. Setelah ini, sebelum ke tikungan ekstrem berikutnya, akan ketemu dengan jalan yang bergelombang, belak-belok, meliuk-liuk mengitari bagian pinggir dari perbukitan. Di Desa Munduk punya banyak akses untuk menuju ke beberapa air terjun, dan sebentar lagi kita akan lalui salah satu aksesnya. Setelah warung di depan ini akan ketemu dengan jalan akses air terjun yang bernama Golden Valley Waterfall. Klik link di atas untuk vlog review air terjun Golden Valley. Di sebelah kiri jalan ada tempat glamping yang sangat eksotis berada di bawah jalan raya di pinggir tebing, Desa Eko. Setelah lama tidak ketemu dengan tikungan ekstrim, sebentar lagi kita akan ketemu dengan tikungan ekstrim berikutnya, yaitu tikungan ekstrim ke-14. Di tikungan ekstrim ini persis ada jalan akses menuju ke air terjun Munduk Tutup. Setelah ini jalan akan berkelok-kelok, meliuk-liuk, bergelombang untuk mengitari pinggiran bukit, sambil tentu saja untuk menanjak naik ke bagian puncak bukit. Di sisa perjalanan ini masih ada tikungan ekstrim berikutnya. Di Jalan Desa Munduk ini ada salah satu restoran yang favorit, yaitu Ngiring Ngewedang. Posisi dari Ngiring Ngewedang persis di tikungan ini, di tikungan ekstrim ke-15. Setelah melewati restoran Ngiring Ngewedang, jalan lebih landai kenaikannya. Pertanyaan berikutnya, apakah masih ada tikungan ekstrim? Ternyata masih ada. Jadi tunggu vlog ini sampai akhir. Channel Yandi Live sempat berhenti di sini, berhenti sejenak untuk menikmati penganan Bali, tradisional Bali yang bernama laklak. Namun laklaknya sudah habis di warung kecil yang posisinya sangat enak. Di atas bukit bisa melihat view ke bawahnya. Di sepanjang jalan ini dengan memanfaatkan posisinya yang lebih tinggi, ada beberapa restoran atau kafe yang tentu saja memanfaatkan view bukit atau perbukitan yang ada di sekitar atau di bawahnya. Jalan sekarang menanjak lebih terjal dan kita akan tiba pada tikungan ekstrim yang terakhir, yaitu tikungan ekstrim ke-16. Usai sudah tanjakan-tanjakan terjal selama perjalanan menanjak
dari Sririt ke Puncak Wonogiri dan terus ke Bedugul. Jalan yang sedang kita lintasi ini adalah sebenarnya jalan yang di pinggir tebing dari Danau Kembar, yaitu Danau Tamblingan yang sekarang dan nanti Danau Buyan di sebelah timur. Danau Tamblingan ada di sebelah kanan jalan. Ya, kita berjalan berkendara ini mengarah ke timur untuk ketemu dengan pertigaan yang dimana di sana ada jalan raya Singaraja ke Bedugul. Suasana jalan di sore ini terang, tidak seperti waktu kita dari arah Bedugul mau ke Munduk. Jalan ini tertutup oleh kabut yang sangat tebal. Klik linknya yang ada di deskripsi untuk perjalanan dari Bedugul ke Munduk. Sangat panjang melintasi jalan di desa Munduk dan begitu menyita kewaspadaan, yaitu karena medan jalannya yang begitu banyak tikungan yang tak habis-habisnya dan paling ekstrim panjang perjalanan dari Sririt ke Bedugul nanti. Ini telah tiba di bagian akhir dari desa Munduk. Kita masuk ke desa berikutnya, desa Goblek. Bagian utama dari desa Goblek sebenarnya ada di jalan masuk ke kiri di pertigaan tadi. Namun di jalan raya ini yang berada di atas tebing dari Danau Tamblingan dan Danau Buyan, wilayah desa Goblek tidaklah panjang. Desa Goblek adalah desa terakhir di Kecamatan Banjar yang kita lalui dalam perjalanan menuju ke Bedugul. Setelah ini kita akan masuk ke kecamatan berikutnya, yaitu Kecamatan Sukesade di desa Wonogiri, masih dalam bagian Kabupaten Buleleng. Cari bentar di depan adalah penanda tapal batas antar kecamatan dan juga antar desa. Di bagian desa Wonogiri sebelah kanan banyak berjejer tempat-tempat makan yang menawarkan pemandangan ke Danau Tamblingan dan Danau Buyan yang ada di bawah. Channel Yande Live rehat sejenak sambil menikmati view Danau Kembar itu dari warung yang bernama Neriki. Klik link vlog reviewnya yang ada di deskripsi. Lanjut perjalanan sampai nanti ketemu dengan jalan raya lintas Singaraja ke Bedugul. Nah, di pertigaan inilah ketemu dengan jalan raya Singaraja ke Bedugul. Pertigaan yang padat sebenarnya. Kita belok kanan, ini nanti akan menuruni jalan. Jadi mulai disinilah kita ketemu jalan yang menurun. Dan itu artinya vlog akan segera berakhir. Untuk vlog lanjutannya perjalanan berkendara dari turunan Bedugul ini hingga ke kota Denpasar, klik linknya di atas. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk mendukung perkembangan channel Yande Live dengan cara subscribe. Terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe.